Shalom Bapak Ibu sekalian, kita ketemu lagi di acara Rema pada hari ini. Untuk Bapak Ibu sekalian, kita hadir kembali. Nah, hari ini tema kita adalah iman yang digerakkan karena percaya, bukan karena ketakutan. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh kita mengkoreksi kehidupan manusia, termasuk diri kita sendiri yang hidup di Indonesia, saya tidak tahu di luar negeri. Kita ini sejak kecil itu, hidup kita itu sudah didoktrin dengan ketakutan. Betul apa tidak? Sejak kecil. Jadi sejak kecil tuh ditanamkan pada orang tua kita turun-temurun itu ketakutan terus, diancam terus istilahnya sama orang. Contoh, kita sekolah, ya toh? Kita ini sudah dikasih warning. Kamu kalau nilaimu jelek, kamu tidak naik sekolah. Ya, itu kita sudah terancam dengan ketakutan. Jadi kita sekolah itu yang baik, belajar yang baik, hanya karena kita ini takut jangan sampai tidak naik kelas. Jadi hidup kita tuh di-drive, disetir oleh ketakutan. Contoh kedua, kamu nanti kalau sudah lulus nilainya harus bagus. Kalau enggak, kamu nanti enggak dapat kerja yang baik. Ya, ketakutan lagi. Artinya apa? Kalau nilaimu tidak baik, kamu tidak dapat kerjaan yang baik. Ya, diancam terus. Saudara perhatikan baik-baik. Bahkan sampai kita usia tua itu loh, kita pun juga begitu. Kenapa kita bekerja? Karena kita takut kita jadi miskin. Kenapa kita cari duit? Karena kita takut kita tidak bisa makan. Kenapa kita kerja mati-matian? Karena kita takut besok belum tentu kita ini bisa menikmati hidup. Jadi kita kerja mati-matian. Hidup kita tuh didrive oleh ketakutan loh. Kebanyakan orang-orang itu saya heran. Ya betul. Orang tuh nggak bisa woles, nggak bisa santai. Kenapa? Seumur hidup mereka itu didrive oleh ketakutan, teror, ketakutan. Kita ngomong teroris, tapi hidup kita tuh diteror dari lahir sampai kita mau mati. Bahkan coba tanya itu om-om yang, atau opa-opa atau oma-oma yang jalan pagi, kenapa kok jalan pagi terus gitu? Biar apa? Biar sehat loh. Kenapa biar sehat? Nah kalau nanti kena jantung mati, nah ya toh, ketakutan lagi. Jadi dia jalan-jalan pagi supaya tidak kena jantung dan supaya tidak mati. Kita ini didrive oleh ketakutan. Kehidupan kita diwarnai oleh ketakutan satu kepada ketakutan yang lain. Kenapa kok pagi-pagi kita berangkat kerja? Ya, takutnya nanti, nah ya takutnya nanti pelanggannya sudah kabur kalau kita kurang pagi. Makanya kita buka pagi-pagi. Nah, ketakutan lagi. Bahkan kalau saudara perhatikan itu ya, maaf, misalnya di depan kita tuh ada bantuan gitu. Orang-orang ini ngambil bantuan sebanyak-banyaknya, ditimbun. Ketika saya tanya, lo kenapa ngambilnya banyak-banyak? Kenapa enggak 2 atau 3 aja? Lah takutnya nanti enggak kebagian loh, ya toh. Orang tuh selalu takut. Tahu enggak saudara? Bahkan di dalam gereja ikut Tuhan pun Anda ini juga terancam. Diancam sejak sekolah minggu. Diancamnya gimana? Kita harus terima Yesus. Kalau tidak terima Yesus, kita masuk neraka. Loh, diancam lagi toh. Kita ketakutan. Jadi kita ke gereja itu bukan karena cinta Tuhan. Makanya jangan salahkan, ada pendeta yang tidak cinta Tuhan, ada pengerja yang tidak cinta Tuhan, staf gembala tidak cinta Tuhan, majelis makhluk jelmaan iblis itu juga tidak cinta Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat yang kerucuk-kerucuk itu tidak takut. Tidak cinta Tuhan. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena memang tidak pernah diajari cinta Tuhan, diajari takut sama Tuhan. Bukan takut akan Tuhan loh, takut sama Tuhan. Kenapa? Kalau kamu tidak ke gereja, kamu masuk neraka, diancam hidupnya. Jadi kita ke gereja, hampir semua saya lihat beberapa jemaat di Caruban. Kenapa ke gereja? Nah nanti kalau kita tidak ke gereja terus mati masuk neraka gimana? Nah gitu, kebanyakan jawabannya begitu. Akhirnya apa? Kecintaan terhadap Tuhan itu hilang, digantikan dengan apa? Rasa takut.
kita merasa ketakutan kalau kita tidak terima Yesus, ya toh, kita masuk neraka. Itu terus yang ditonjolkan. Kenapa tidak pernah ada orang yang balik? Kita harus cinta Yesus karena Yesus cinta sama kita. Itu kan harusnya lebih bagus. Tapi karena sejak sekolah minggu kita ditanamkan ketakutan, ya hidup kita di gereja pun, bahkan kita istilahnya ditanya, kenapa kok ngasih persembahan di gereja? Iya, nanti kalau kita tidak ngasih persembahan, hidup kita tidak diberkati. Loh, berarti takut tidak diberkati, makanya ngasih persembahan. Ketakutan lagi. Aneh. Kita ini ikut Tuhan, hidup di dunia, kok hidup karena ketakutan? Apa ya menyenangkan? Kenapa hidup kalau hidup kita kayak begitu? Kita nih kadang nggak pernah mikir gitu. Hidup itu seneng, happy. Alkitab berkata ketika Tuhan menciptakan manusia di muka bumi, mandat pertama adalah berkuasalah. Itu seneng-seneng, bukan karena ketakutan, tidak. Kita yang berkuasa. Berkuasa atas apa? Atas seluruh kehidupan kita dan atas ketakutan kita juga. Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan roh keberanian kepada kita. Roh Kudus itu memberi keberanian pada kita. Maka dari itu jangan lagi hidup kita itu didrive oleh ketakutan. Dan jangan ngajari anak kita itu hal yang menakutkan, diancam-ancam begitu. Karena nanti itu kan secara dewasa mereka takut menjalani hidup. Kenapa? Takut tidak nabung karena nanti bisa bangkrut, ya toh. Takut nanti melakukan ini, melakukan itu. Kenapa? Kalau tidak melakukan ini nanti efeknya seperti ini. Itu kita tuh ada ketakutan terus. Kita ngajari ketakutan terus. Akhirnya sampai di dunia pelayanan, di dunia gereja pun, kenapa kita melayani Tuhan? Ya bukan karena kita cinta Tuhan, karena kita takut tidak bisa makan. Gitu. Dan akhirnya yang terjadi adalah hidup kita itu akan terus diintimidasi oleh ketakutan. Dan Alkitab berkata, kenapa orang Israel itu dilatih Tuhan, ikut Tuhan hari demi hari? Betul nggak? Mental budak itu mental ngeroyok, nimbun, takut besok nggak bisa makan, itu mental budak. Karena itu Tuhan mendidik orang Israel ketika di padang gurun, dikasih mana setiap hari. Mereka ngumpulkan secukupnya. Supaya apa? Supaya mereka belajar percaya bahwa besok Tuhan masih memberkati mereka dengan mana. Akibatnya apa? Begitu ada orang yang mentalnya masih budak, serakah, didrive oleh ketakutan sekian ratus tahun jadi budak di Mesir, mental itu masih melekat dalam hidup mereka turun-temurun. Ketika mana turun, mereka mencoba mengumpulkan sebanyak-banyaknya dengan harapan supaya besok kalau mananya tidak turun, kita masih punya cadangan. Akhirnya mananya jadi ulat busuk semua. Itu adalah pelajaran pertama dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut akan masa depan. Jangan pernah kita ini didrive hidup kita oleh ketakutan. Dan Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan berarti saya simpulkan bahwa iman itu adalah bahasanya surga. Surga itu digerakkan bukan karena ketakutan saudara, enggak, karena iman. Dalam iman tidak ada ketakutan. Karena kamu percaya Bapakmu bisa ngasih, makanya kamu dapat. Bukan karena kamu takut lalu Tuhan ngasih. Enggak pernah ada ceritanya begitu. Karena percaya, maka Tuhan beri dalam hidup. Iman itulah yang menggerakkan surga, bukan ketakutanmu. Anda mau hidup dalam ketakutan pun, Anda tidak akan pernah mengalami terobosan rohani. Kenapa? Karena bahasa surga adalah bahasa iman, bukan bahasa ketakutan. The fearness comes from devil. Ketakutan selalu datang dari si jahat. Tapi iman, pengharapan, sukacita, kasih datangnya dari Tuhan. Makanya kalau ada pendeta yang suka ngancem-ngancem jemaatnya, itu mungkin dia itu grupnya setan. Loh kenapa? Karena suka ngancem, suka teror sama jemaatnya. Kamu nggak ngasih perpuluhan, kamu nggak diberkati, oh bangkrut kamu. Nah itu setan itu. Kamu nggak ngasih persembahan ke saya, kamu nanti hidupmu nggak diberkati. Loh betul kan? Cerai toh? Karena kamu nggak ngasih persembahan ke gereja saya gitu. Mengancam, ketakutan dan teror itu datangnya dari si jahat.
sekalipun pendeta. Makanya saya tidak percaya pendeta itu panggilan. Pendeta itu profesi, sama seperti kayak tukang parkir yang suka nyemprit dapat duit. Sama kan, pendeta itu juga khotbah dapat duit, sama. Itu profesi, diakui atau tidak itu profesi. Tapi gembala itu adalah jawatan. Panggilan itu adalah gembala. Gembala itu untuk memelihara domba. Dan domba itu adalah binatang yang paling gampang takut. Karena itu Alkitab berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan ketakutan, takkan kekurangan aku. Tidak ada ketakutan sama sekali kalau kita punya gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus sendiri, bukan manusia. Kalau pendeta itu cuma jabatan struktural saja, sama dengan satpam, sama dengan bisnis, tukang parkir, tukang becak. Itu pendeta itu profesi seperti itu. Sama. Itu hanya profesi, tapi panggilan itu beda. Orang itu bisa tidak jadi pendeta profesinya, tapi panggilannya gembala. Dia bisa ngayomi seluruh anak buah di perusahaannya, memperlakukan mereka seperti keluarga, seperti jemaat sendiri, diopeni dengan baik. Itu banyak ya, jadi bedakan itu. Jadi kalau ada pendeta yang ngasih teror-teror kayak begitu, ya sudah pindah gereja aja. Nggak sehat itu. Ingat ya, Anda memberikan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan karena kamu cinta Tuhan, karena kamu sudah menerima cinta Tuhan, bukan karena kamu takut supaya kamu tidak bangkrut, supaya kamu tidak cerai, rumah tanggamu tidak berantakan, kamu ngasih perpuluhan. No, Tuhan bukan preman seperti yang pendeta-pendeta itu ajarkan. Amin. Tuhan itu bukan preman. Kalau preman itu ya kayak begitu, ngancem begitu, teror gitu. Tapi kita menyembah Tuhan adalah Bapa, bukan preman. Amin, saudara. Jadi jangan kamu digerakkan oleh karena ketakutan. Sekarang dirubah. Cari Tuhan. Kenapa? Aku cinta Tuhan. Sekalipun diancam, ya tetap cari Tuhan. Karena aku cinta Tuhan. Kalau kamu cinta mati sama Tuhan, mati pun kamu lakukan. Ya toh, jangan pun kamu di blacklist oleh gereja. Wong kamu ini cinta Tuhan, mati aja dilakukan. Makanya saya ini orang yang jarang sekali sampai hari ini mengalami ketakutan akan ancaman. Kenapa? Karena saya tahu, kalaupun saya mati, saya bersama dengan Tuhan. Orang yang sudah tidak takut mati, itu levelnya dia lakukan apapun dia berani. That's it. Alkitab berkata, orang benar itu seperti singa muda yang mengaum. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Tapi belajar posisi saudara sekarang dirubah. Hidupmu jangan karena ketakutan. Hidupmu jangan digerakkan oleh ketakutan, tapi hidupmu harus digerakkan oleh iman dan percaya kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan, maka hidup saudara diberkati. Amin. Belajar percaya, belajar husnudon kepada Tuhan, bukan suudon, ya toh. Belajar. Setiap persoalan dalam hidupmu itu diizinkan Tuhan untuk melatih kita. Titik. Bukan karena ini, bukan karena itu. Belajar untuk tidak suudon kepada Tuhan. Belajar percaya, belajar bahwa Tuhan itu baik. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau reka-rekakan terhadap hidupmu sendiri, itu akan terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau mereka-rekakan, memikirkan yang jahat, yang jelek, yang buruk, ya sudah, hidupmu akan seperti itu. Belajar seperti orang Israel di padang gurun. Percaya hari ini diberi makan, besok dipelihara Tuhan. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan saudara dan saya. Belajar percaya, belajar untuk mengandalkan Tuhan, belajar untuk mengandalkan apa yang betul-betul Anda bisa pegang, yaitu apa? Iman saudara. Belajar untuk saudara ini punya iman, belajar untuk saudara ini punya kepercayaan yang penuh terhadap Tuhan. Belajar untuk saudara ini betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Percaya bukan karena engkau takut sesuatu, tidak, tapi belajar percaya karena engkau memang percaya Tuhan itu baik. Amin. Jadi dirubah mindsetnya hari ini. Jangan lagi ancam-mengancam, tapi diubah menjadi apa? Saudara percaya karena kamu tahu kamu dikasih Tuhan, dan kamu tahu Tuhan itu kasih. Makanya dia memberikan hidupnya buat kita. Saatnya saudara dan saya memberikan hidup kita dengan sukarela kepada Tuhan. Karena apa? Untuk membalas cinta kasih Tuhan selama hidup kita. Saya tahu kebaikan kita tidak pernah cukup membalas kebaikan Tuhan, tetapi minimal dengan kita memberikan hidup kita pada Tuhan, cinta pada Tuhan, maka itu membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh menerima kasih Tuhan. Hanya orang yang banyak berbuat kasih
itu adalah tanda di mana orang itu banyak menerima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.